Harapannya dengan seperti ini, dengan memperkenalkan ekoprint, terus anak-anak belajar dari muda ini, mereka juga akan peduli lingkungan. Bagaimana mereka akan juga menjaga lingkungannya dari yang berbau-berbau sintetis gitu loh Mbak. Jadi mulai aware gitu loh. Tribuners, dimanapun kalian berada, saya Reni Sari. Saat ini saya sedang berada di Lacraft yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 56 Kota Palangkaraya. Tempat diadakannya pembuatan ekoprint. Untuk melihat keseruannya, mari kita masuk. Nama saya Nila Kusuma Dewi, owner dari Lacraft ini. Oke. Sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Kak, batik ekoprint sendiri itu apa sih? Oh, ekoprint itu sebenarnya bukan batik ya Mbak. Ekoprint itu teknik menempel daun di media kain, bisa di media kulit, terus bambu. Jadi semua media yang dari alam itu bisa dipakai untuk ekoprint. Terus kenapa saya pilihannya ekoprint sih? Karena kan akhir-akhir ini kan tentang isu tentang lingkungan kan. Lingkungan itu kan gencar banget. Nah, dengan ekoprint ini produknya ramah lingkungan, sustainable, terus dia itu aman karena semua bahannya alam. Kalau batik biasa mungkin dia pakai pewarna sintetis ya. Kalau ekoprint ini pewarnanya alam. Jadi salah satu contohnya, kalau yang banyak di daerah kita ini daun ketapang. Daun ketapang itu bisa menghasilkan warna hijau, bisa menghasilkan warna hitam atau abu-abu. Karena ekoprint tuh warnanya nggak bisa netep Mbak. Jadi nggak bisa warnanya hijau semua dengan ketapang itu enggak. Terus dia bisa pakai kunyit, bisa pakai secang. Tidak ada sintetis pewarnanya. Prosesnya sendiri itu biasanya perlu memakan waktu berapa lama sih? Kalau selama ini yang saya jalani dari kain dari toko sampai dia jadi lembaran kain jadi siap untuk diproses bikin baju itu sekitar 15 hari. Kalau untuk di Kalimantan sendiri itu motif daun-daunnya yang biasa digunakan itu daun-daun apa sih? Gampang kita cari. Salah satu contohnya daun kenikir, daun ketapang, daun jambu, terus daun nyana, apalagi daun kersen. Hampir semua daun yang deket-deket dengan kita itu gampang dicarinya untuk ekoprint ini. Terus untuk galeri ini sendiri, daun-daun ini tuh didapatkan dari mana? Ada yang supplier atau seperti apa? Enggak, jadi daun ini kita dulu mencarinya di seputaran tempat tinggal kita aja. Lama-lama akhirnya nanam, karena kan terus-terusan tuh nggak mesti harus mencari keluar-keluar, jadi yang bisa kita tanam. Dan tanah, maksudnya rumah saya tuh nggak yang tanahnya luas, nggak, jadi caranya saya pakai polybag untuk menanam itu. Terus kalau daun kairsen, daun mangga itu minta ke tetangga-tetangga. Minta ke tetangga. Palangkaraya ini banyak loh Mbak, di semak-semak itu daun itu bisa dimanfaatkan, kayak serune, daun serune, apalagi pakis itu banyak, itu bisa kita pakai itu. Jenis ekoprint sendiri gitu yang diproduksi sama galeri ini tuh ada berapa jenis? Jenisnya, modelnya maksudnya. Modelnya. Oh, ekoprint itu berawalnya kan dari lembaran kain. Nah, dari lembaran kain saya itu membuat turunannya apa sih yang bisa dipakai untuk jadikan ekoprint supaya orang nggak belinya cuma kain aja. Jadi bisa jadi baju laki-laki, baju perempuan. Baju perempuan itu juga macam-macam. Ada rok, ada kebaya, ada gamis, ada mukena. Laki-laki juga ada hem, ada baju koko. Terus setelah itu bisa jadikan tas, sepatu, terus percaknya itu bisa jadi topi, bisa jadi gantungan kunci.
Di ekoprint ini sendiri kita berusaha supaya minim perca. Jadi percanya itu tetap bisa dimanfaatkan. Oke, ya seperti percanya Topi, gantungan kunci. Terus hem itu bisa juga dibikin perca. Percanya dibikin untuk hem itu bisa. Sangat-sangat meminimalisir sampah-sampah. Sampah bener. Berarti emang berangkat dari isu lingkungan. Lingkungan, iya. Mungkin tantangan khususnya Bu dari bikin produk-produk ekoprint seperti itu, atau memperkenalkan ini kan termasuk hal baru ya di Palangkaraya kayak gitu. Tantangannya apa sih? Tantangannya ekoprint pertama sekali saya itu memang sendirian. Jadi memperkenalkan ekoprint ini lumayan susah karena orang kan apa sih ekoprint? Tapi kalau dia sudah mulai belajar, pertama membuka hasilnya itu pasti seneng. Itu cuma membuka hasilnya. Tapi selanjutnya kadang-kadang tuh langsung down karena apa, prosesnya lama, 15 hari kan untuk menjadi seperti itu. Tapi untuk Kalimantan Tengah ini sudah 14 kabupaten yang kita ajarin, terus apalagi anak-anak ini ada pelajaran P5-nya, jadi mereka sering datang ke galeri. Galeri ini buka tahun 2023, hampir 2 tahun ya. Ini sudah lumayan, udah banyak mulai mengenal ekoprint. Berarti untuk saat ini galeri ini sendiri tuh udah mulai kerja sama pemerintahan mungkin untuk memperkenalkan ekoprint ini atau gimana Bu? Oh iya, sudah banyak mereka yang peduli lingkungan itu loh, dari DLH, terus ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, Dinas Kehutanan, banyak Mbak yang sudah ikut untuk belajar ekoprint dari Universitas Muhammadiyah, UPR, dari anak SD sampai SMA mulai belajar. Jadi ekoprint ini ada 2 sistem sebenarnya, ada ponding, ada steam. Ponding tuh yang dipukul-pukul, itu biasanya untuk anak-anak sekolah, karena kan kalau di steam tuh terlalu lama. Steam tuh biasanya untuk ibu-ibunya. Steam tuh perlu waktu dari awal sampai akhir tuh sekitar 5 jam. Kalau ponding tuh paling 1 jaman. Cuman bedanya kalau ponding itu semuanya putih. Jadi daun yang tercetak tuh hijau, dipukul jadi hijau. Tapi nanti lama-lama dia teroksidasi, bisa berubah warnanya. Mungkin agak kecoklatan, agak abu-abu. Nah kalau di steam dia bisa menghasilkan warna. Kayak yang saya pakai ini pewarnanya namanya tegeran. Warnanya agak kuning, atau bisa juga dia seperti ini dari kunyit. Pewarna-pewarna yang untuk full itu juga dari pewarna alami? Iya, dari pewarna alam, dari kayu, dari daunnya, atau dari kulit manggis itu bisa. Tapi sebenarnya Bu, yang ngebedain pewarna alami sama pewarna buatan sendiri tuh apa sih? Kalau pewarna alam tuh kan aman untuk kita, pengrajinnya, pemakainya, dan untuk bumi. Kalau sintetis itu kan susah ya di ininya, di apa namanya, pasti itu meninggalkan bahan-bahan kimia itu kan tidak gampang untuk prosesnya, yang sisa-sisa limbahnya itu. Kalau yang alam ini gampang. Mungkin kalau dari ibu-ibu yang sebelumnya sudah belajar gitu untuk pembuatan ekoprint, ada nggak sih yang kembali datang untuk membeli produk-produk yang lain kayak gitu karena merasa lebih otentik, lebih yang kayak nggak sama dengan yang lain. Nah, bener. Gitu. Ekoprint itu tidak sama dengan yang lain, jadi dia tuh unik gitu loh. Kita bikin satu dengan yang kita sendiri bikin aja nggak bisa dengan sama dengan yang lain. Jadi kayaknya kalau pakai ekoprint itu kayak eksklusif gitu kan. Nah ibu-ibu yang beli maksudnya bisa dia repeat order. Tapi ibu-ibu yang belajar sudah ada berapa ya? Mungkin 5 atau 6 yang dia sudah berjualan lagi. Berarti sebenarnya Ibu selain buka usaha sendiri juga membuka peluang usaha untuk yang lain. Iya benar, membuka peluang usaha. Apalagi ini kayak ada apa ya? Saya bilang kalau membuat ekoprint begitu melihat hasilnya itu bahagia, kayak apa ya? Kayak healing diri sendiri Mbak, beneran. Kayak gini, pukul-pukul kayak gitu tuh kan kayak apa ya? Kayak melepaskan beban kayak gitu loh. Jadi ada rasa bahagia sih membuat ekoprint ini. Memang tantangannya paling berat itu karena prosesnya panjang. Kadang-kadang orang nggak tahannya di situ. Mungkin untuk sekarang sendiri di Palangkaraya dari bandingkan 2023 itu untuk promosinya itu udah masyarakat Palangkaraya udah lebih banyak kenal atau masih yang perlu promosi lebih gencar sih Bu sebenarnya? Untuk Palangkaraya sendiri sudah mulai banyak yang kenal ya, kan kita sering ikut pameran. Bahkan ini produksi saya ini sudah dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu lewat media sosial terus sama ikut pameran-pameran. Kemarin yang terakhir ikut pameran di Banyuwangi,
diajak oleh Departemen Kehutanan untuk pamer di sana hari konservasi. Jadi ini kan juga salah satu ekoprint ini untuk konservasi gitu. Terakhir, untuk kalau jenis kainnya Bu, untuk yang paling mudah menempel tuh ada nggak sih, atau sebenarnya semua kain sama aja untuk Enggak. Jadi kainnya yang ada kandungan alamnya, maksudnya dia bisa dari eukaliptus, daun eukaliptus, atau dari bijinya apa itu kapas. Jadi dia nggak bisa kain yang kayak ada kandungan plastiknya, kayak tisu, polister tuh nggak bisa. Jadi yang bisa itu katun, kain wool, kain belacu, kain mori, denim. Pokoknya dia yang tanpa ada kandungan apa ya, plastik. Berarti emang benar-benar dari awal mula, dari kainnya dari alam aja. untuk alam lagi. Bagus banget. Ada nggak sih Bu yang ngasih review kayak gitu setelah membeli barang atau setelah pemakaian, lebih nyaman atau apa gitu? Dingin, rata-rata orang makainya dingin karena memang kainnya itu lebih dingin di badan. Mungkin terakhir Bu, harapannya Bu dari adanya Galeri Ekoprint ini sendiri di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah untuk kedepannya apa? Nah, Ekoprint ini bukan sekedar tren sebenarnya. Ekoprint itu bukan sekedar tren, langkah kecil kita tapi berdampak besar untuk lingkungan. Jadi harapannya dengan seperti ini, dengan memperkenalkan Ekoprint, terus anak-anak belajar dari muda ini, mereka juga akan peduli lingkungan. Bagaimana mereka akan juga menjaga lingkungannya dari yang berbau-berbau sintetis gitu loh Mbak. Jadi mulai lama aware gitu loh. Oh aku sadar. Bisa pakai ini, sadar gitu kan. Mereka bangga juga loh kalau bikin ponding misalnya kan, tas-tas tuh dipakai sendiri, ini hasilku sendiri kayak gitu sih. Sama satu terakhir Mbak, mungkin apakah selain siswa-siswa yang datang ke galeri itu, apakah pihak galeri ada yang ke sekolah kayak gitu? Ada. Kemarin ke MTSN, karena itu banyak 150 orang. Jadi mereka bisa datang, saya pun juga bisa. Jadi tergantung mereka enaknya gimana gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.